Untuk yang pertama tadi kita membandingkan satu fatwa ulama dengan yang lain, kita cari yang lebih klop dengan apa yang kita inginkan. Itu kalau saya lebih cenderung itu nurutin nafsu nih ya. Golek dawuhe ulama sing plek karo sing tak karepke. Ya itu lain. Lo kadang-kadang harus bersinggung, kita tanya ulama itu kadang-kadang jawabannya tidak sesuai yang kita harapkan. Memang kalau seperti itu ya kita iyakan saja. Itu tidak dalam rangka kita istiqomah qalb, tidak. Itu dia bertanya hatinya, bukan itu berarti bertanya nafsunya sendiri itu. Itu kita membedakan antara itu nafsu dan hati, ya, jangan-jangan itu karena keinginan nafsu kita. Apalagi ketika ada indikasi bahwa kita mencari yang lebih enak atau lebih ringan lah. Itu ada kemungkinan memang dalam rangka untuk menuruti nafsu kita. Sehingga kita cari-cari yang kalau tidak puas dengan satu tokoh, kita cari tokoh yang lain yang membolehkan, boleh semula. Nah, boleh tekan saya itu. Nah itu memang hal semacam itu tentunya juga terjadi di orang ulama-ulama tempo dulu itu juga demikian. Ketika dia meminta legalitas agama, tetapi dia berharap legalitas tersebut yang sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Akhirnya banyak muncullah hukum-hukum yang bersifat pesanan. Lalu itu dari apa yang kata itu, meskipun dia punya dasar fikihnya, tapi ketika itu dalam rangka untuk menuruti nafsunya juga tidak bagus. Saya contohkan, dulu Harun ar-Rasyid itu, dia pernah mengajak istrinya menghadap kepada Abu Hanifah karena Harun ar-Rasyid pengen menikah lagi, tapi istrinya si Zubaidah tidak mau dia menolak. Kalau si Harun ar-Rasyid karena seorang raja, dia menolak. Akhirnya dia bertanya sama siapa Abu Hanifah. Saya tak panggil Abu Hanifah. Didatangkan Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya istri bagi seorang laki-laki dalam Islam itu kita diberi wewenang berapa? Kata Abu Hanifah dijawab apa adanya. Yo, mathna wa thulatha wa ruba'. Dalam Al-Qur'an dijelaskan boleh bersih 2, 3 dan 4. Setelah dia mendengarkan jawaban Abu Hanifah tadi, dia memanggil istrinya, menoleh sama istrinya Zubaidah dan dia bilang, sudah tahu toh kalau dalam agama Islam itu ternyata kita boleh menikah lebih dari 1, 4 sampai 4 batas maksimal. Kamu sudah tahu, dengar sendiri kamu dari Abu Hanifah. Merasa mengetahui diperalat Abu Hanifah diperalat semacam itu, dia bilang, oh kalau bagi Harun ar-Rasyid kamu tidak boleh, kalau kamu cukup 1 tok. Kenapa alasannya? Karena itu membuktikan bahwa kamu mengajak istrinya mencari legalitas Abu Hanifah itu karena pengen nurutin nafsu nih. Sehingga itu dibaca oleh Abu Hanifah itu ketika dia diiyakan, yang berarti menurut Abu Hanifah yang diperkenankan mathna wa thulatha wa ruba', 1, 2, 3, 4 itu bukan karena nafsu, bukan. Nah demi karena nafsu dan ingin mempermalukan istrinya dan sebagainya ini pada saat pertama pun sudah ada kesan dia menindas istrinya. Ketika dia menikah lebih dari 1, itu kemungkinan penindasan juga akan lebih banyak, sehingga dianggap bahwa dia termasuk orang yang tidak punya amanah ketika memperistri lebih dari 1. Kan disyaratkan itu yang lebih fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau saya yakin bahwa kamu tidak memiliki kesiapan untuk berlaku adil. Wong karo pertama wis ketok menindas istrinya tadi, sehingga perlu mendatangkan Abu Hanifah untuk memberikan legalitas. Itu kan diperalat semacam itu. Bagi kamu cukup 1 kamu sebab saya yakin tidak akan adil. Akhirnya dia marah. Tapi dijelaskan sama Abu Hanifah. Dan sehingga Abu Hanifah tidak ditangkap, tidak bisa dipenjarakan karena dijelaskan. Karena Rasul juga termasuk orang yang sangat insaf sekali lah beliau. Siap ketika dikritik, siap. Itu salah satu contoh. Jadi kan boleh sing gampang. Bahkan minta dukungan istilahnya. Wah, itu minta dukungan yang berbau agama dari seorang mujtahid. Itu pun ternyata justru ada kemungkinan dari nafsu juga. Jadi ini nak cara nafsu ya tetap tentunya justru malah kita pilih yang berat. Dalam rangka untuk menekan nafsu kita pilih yang berat. Tapi ketika kita dalam rangka menekan nafsu kita pilih yang berat itu ketika hal tersebut terkait dengan urusan pribadi kita, tidak orang banyak. Kalau orang banyak kita carilah hukum yang memang itu lebih maslahat kepada orang banyak. Andai kata lebih maslahat kita menggunakan hukum yang lebih ringan, maka kita carikan yang ringan. Karena masyarakat itu nanti ketika kita kasih hukum yang berat, maka dia akan merasa terbebani. Sehingga seolah-olah agama itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Menjaga agama ini akhirnya menjadikan orang dikatakan kita munafir. Munafir itu orang yang menjadikan orang lain enggan untuk dekat dengan agama kita. Karena apa? Kita menggunakan yang berat-berat itu tadi. Jadi yang paling bijak itu untuk urusan pribadi kita menggunakan yang berat, tapi untuk orang banyak, orang awam kita perlu melihat
tentang kesiapan masyarakat kita. Ketika memang tidak siap menggunakan hal yang berat-berat, ya kita kasih yang ringan saja kalau masyarakat itu. Ini dicontohkan dalam fikih Syafi'iyah juga mencontohkan semacam itu ketika membicarakan masalah najis. Dalam fikih Syafi'iyah masalah najis itu sangat berat sekali. Air itu air sedikit itu ketika dia kemasukan najis, bersentuh dengan najis, meskipun tidak berubah hukumnya najis. Syafi'i. Tapi di dalam masyarakat tertentu, masyarakat yang air betul-betul sangat berharga sekali, ini sangat berat sekali. Sehingga dalam Fathul Mu'in sampai disampaikan, tapi banyak di antara ulama-ulama mutaakhirin yang menganjurkan kita mengikuti pendapat Imam Malik yang juga didukung oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, bahwa yang mempengaruhi najis dan tidaknya air ketika bersentuhan dengan najis ketika terjadi perubahan. Ketika tidak berubah sedikit ataupun banyak, itu tetap tidak najis. Nah, ini kan lebih bijak ketika kita terapkan di masyarakat yang memang dia keterbatasan lahan sehingga tidak punya kemampuan untuk membuat kamar mandi yang besar, kolam yang besar. Itu kan sangat tepat sekali kita praktekkan di hal semacam itu. Bon.